Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini menjelang siang jadi Bapak Ibu bisa dilaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dari mulai pimpinan hingga rekan sejawat dan staf dan karyawan sudah membantu terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Kepala SD Negeri Bapangan Ibu Budi Safitri SD, yang saya hormati dan saya sayangi, teman-teman guru SD Negeri Bapangan, dan tak lupa staf dan karyawan yang saya sayangi. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini bisa terlaksana kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Bapangan. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini, pagi menjelang siang di Bapak Ibu. Yang pertama ada pembukaan dengan bacaan basmalah, memperkenalkan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, diseminasi budaya positif. Yang kelima, sesi tanya jawab dan tanggapan. Yang keenam, penutup. Marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Monggo saya mintakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mohon izin Bapak Ibu untuk bisa berkenan sejenak berdiri untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri.
Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berupa kesehatan kepada kita semuanya. Bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan acara desiminasi untuk guru penggerak angkatan ke-11. Angkatan 10 ya, maaf. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri di ruang rapat ini. Kegiatan desiminasi ini dilakukan bertujuan terkaitnya dengan pendidikan guru penggerak, yaitu mendesiminasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru yang sebelumnya telah mengikuti guru penggerak, yaitu Ibu Septianti Dwi Nugraha SPB, yang sekarang diikuti oleh Ibu Krisnanti Ayu Apriliawati. Semoga nanti di kesempatan berikutnya bisa diikuti oleh teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti atau mendaftar di guru penggerak yang akan datang. Budaya positif ini memiliki urgensi dalam pembentukan karakter seorang siswa atau seorang anak atau anak didik. Sekolah sebagai institusi pembentuk karakter memiliki peran penting dalam hal ini, yaitu untuk pembentukan karakter siswa didik kita perlu adanya campur tangan atau usaha dari pendidik. Oleh karena itu, para pendidik sangat diharapkan untuk berpartisipasi penuh kepada siswa-siswinya, yaitu untuk menanamkan budaya positif di sekolah dan menciptakan sekolah yang damai, tentram, maju seperti yang diinginkan. Melalui desiminasi ini nanti diharapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lainnya, khususnya di SD Negeri Bakangan ini, tergerak untuk dapat mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik di sekolah kita. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini nanti dari ibu guru penggerak kita, Ibu Krisnanti Ayu Apriliawati, akan memberikan beberapa yang disampaikan yang kaitannya dengan budaya positif terhadap anak didik. Pada kesempatan siang hari ini, kita semuanya akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Krisnanti sampai
selesai, dan semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar sampai akhir dari acara selesai. Mungkin dari saya rasa cukup. Nanti bisa dilanjutkan lagi oleh Ibu Guru Penggerak kita, Ibu Krisnanti Ayu Apriliawati, dan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih atas sambutan Kepala SD Negeri Bapakan Ibu Budi Sapitri SD. Semoga kita bersama bisa meneladani dan bisa mengimplementasikan apa yang akan disampaikan pada kegiatan diseminasi pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini merupakan serangkaian kegiatan saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Kali ini CGP diminta untuk mendiseminasikan budaya positif pada lingkungan sekolah. Next, Mas. Dalam mewujudkan budaya positif, Bapak Ibu, jadi dalam mewujudkan budaya positif ada beberapa hal yang bisa nanti Bapak Ibu implementasikan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita akan belajar bersama nih Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin? Pasti sudah familiar sekali nih Bapak Ibu dengan sebuah kata yang biasa kita sebut dengan disiplin. Apa makna disiplin? Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Belum. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu tentang apa yang dia hargai. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga menimbulkan kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebetulnya ada miskonsepsi di Bapak Ibu dari yang arti kata disiplin itu belajar, tetapi dalam budaya kita menjadi disiplin itu adalah sebuah hal yang tidak nyaman dikarenakan berhubungan dengan kepatuhan seperti itu. Lanjut, disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri.
yang memiliki motivasi internal. Jadi dalam mewujudkan disiplin ini yang diharapkan adalah disiplin diri atau motivasi internal, sehingga tidak memiliki motivasi secara eksternal. Jadi ada kesadaran dari dalam diri anak. Sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi Bapak Ibu. Jadi kita memfokuskan mendidik peserta didik untuk memiliki motivasi secara intrinsik atau dari dalam diri, bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, nanti akan kita pelajari bersama apa saja yang termasuk motivasi intrinsik dan apa saja yang termasuk motivasi ekstrinsik. Let's play. Kegiatan cobalah buka secara berpasangan dengan langkah sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu diharapkan bisa melakukan kegiatan ini. Oke, let's play. Monggo kita coba bersama Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu berpasangan nanti ada satu orang yang menggenggam sesuatu, yang menggenggam benda, dan satu orang lagi itu membujui atau merayu. Seperti itu. Misal saya dengan Pak Lutfi. Pak Lutfi menggenggam sesuatu. Apa yang digenggam? Bisa sesuatu yang berharga. Apa Pak Lutfi? Emas. Jadi bisa sesuatu yang berharga. Jadi Pak Lutfi menggenggam sesuatu dan saya itu berusaha membujuk Pak Lutfi untuk mau membuka genggaman atau tidak mau membuka genggaman. Seperti itu. Jadi monggo bisa berpasangan mulai dengan Pak Lutfi, Bu Sri dengan Bu Tuti, Bu Kusnul dengan saya. Monggo Bu Kusnul ke depan. Let's play. Ini monggo kita bermain bersama. Kita coba deh. Monggo Bapak Ibu bisa berpasangan, bisa menentukan siapa yang nanti menggenggam maupun siapa yang nanti akan merayu. Bu Kusnul bisa berpasangan dengan saya. Nah, apa? Ayo monggo Bu Kusnul. Sini Bu Kusnul. Silakan bisa berpasangan ya. Jadi seperti ini contohnya. Bu Kusnul sedang menggenggam sesuatu. Saya nanti akan merayu Bu Kusnul. Ya. Kalau Bu Leri mau mengguliti, mau Bu Kusnul lagi. Enggak apa-apa. Mau Bu Kusnul lagi. Nah, ini nanti seperti ini. Bu Kusnul memegang sesuatu, menggenggam sesuatu. Oh kosong, enggak apa, menggenggam sesuatu. Ya, ibaratkan saja sedang menggenggam emas. Menggenggam emas dari Bu Kusnul. Nah ini saya sebagai temannya Bu Kusnul. Itu saya mencoba merayu, saya coba rayu. Bu Kusnul. Bu Kusnul. Iya. Bu Kusnul, kira-kira saya boleh enggak ya meminta Bu Kusnul untuk membuka genggaman tangannya, misalkan apa benda yang di dalam genggaman Bu Kusnul itu boleh nggak ya saya minta? Ya nggak boleh kalau ada sesuatu yang sifatnya untuk bagi saya. Oh jadi tidak boleh karena saya harus memberi keuntungan ya. Nah sekarang gini Bu Kusnul, kalau saya minta Bu Kusnul boleh nggak Bu Kusnul membuka genggaman tangan, nanti saya ganti dengan permen. Kalau permen
lebih tinggi lagi. Nah, karena saya sudah mencoba meraih Bu Kusno dengan halus gitu. Bahkan mau saya ganti dengan permen tadi. Tidak mempan juga, tidak mau membuka. Coba saya gunakan kekerasan, saya mau menggunakan kekerasan. Bu Kusno, coba dong buka genggamannya. Boleh nggak dibuka? Masa itu aja nggak boleh? Nggak boleh mah, mintanya kok gitu. Tetap saja tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi ini keputusan akhirnya bagaimana Bu Kusno? Tetap tidak boleh. Kalau memberi ada manfaatnya boleh, tapi kalau belum bermanfaat kayaknya nggak boleh. Maksudnya manfaat untuk sekelilingnya, jadi harus bermanfaat untuk sekitar kita, untuk lingkungan kita, boleh. Oh seperti itu. Jadi saya harus memberikan imbalan sesuai dengan yang Bu Kusno inginkan, seperti itu. Ya, inilah gambarannya Bapak Ibu. Beri tepuk tangan kepada Bu Kusno. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Nah, dari apa yang sudah saya parodikan ya, dengan Bu Kusno tadi. Jadi Bu Kusno menggenggam sesuatu yang kemudian saya berusaha untuk merayu supaya Bu Kusno mau memberikan isi dalam genggamannya. Yang pertama saya mencoba merayu dengan kehalusan. Kemudian karena masih tidak diperbolehkan, saya memaksa. Seperti itu. Dengan paksaan pun juga belum boleh. Bu Kusno masih mempertahankan apa yang beliau bawa. Nah, di sini pertanyaannya, next Mas. Apakah Anda atau teman membuka kepala tangannya? Apakah tadi Bu Kusno membuka kepala tangannya? Tidak. Iya, jadi Bu Kusno tetap bersikukuh tidak mau membuka kepala tangannya. Apakah Anda atau pasangan menutup kepala tangan Anda? Iya. Jadi Bu Kusno tetap bersikukuh mempertahankan apa yang ada dalam genggamannya. Nah, dalam kegiatan ini pertanyaannya intinya di sini Bapak Ibu. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka genggaman Anda? Siapa yang mengendalikan itu? Betul sekali, Bapak Guru hebat di sini, Bapak Ibu Guru di sini semuanya hebat. Jadi dalam tadi yang sudah saya coba dengan Bu Kusno ya, tetap tidak mau membuka genggaman tangan. Hal itu dikarenakan kontrol itu terletak pada diri kita sendiri. Jadi semenarik apapun saya merayu, sekuat apapun saya menghadik dengan kekerasan kepada Bu Kusno, jika sang pemilik genggaman itu tidak mau membuka, itu artinya juga tidak bisa. Di sini bisa disimpulkan. Next. Nah, siapa yang memegang kendali kontrol adalah diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Jadi kendali atau kontrol pada diri kita masing-masing itu pemiliknya adalah diri kita sendiri. Ya, jadi sekuat apapun lingkungan sekitar, sekuat apapun orang lain untuk berusaha merubah ataupun memberikan rujukan dan rayuan itu tidak akan berguna atau tidak mempan jika bukan dari dalam diri kita sendiri yang menginginkan hal itu. Nah, kemudian sesuai dengan pendapat William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi banyak atau beberapa terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Ya, jadi dari apa yang sudah saya buktikan dengan Bu Kusno tadi mengarah ke sini Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk
berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun sekuat apapun kita sebagai guru memaksa, itu tidak akan bisa memberikan efek. Yang kedua, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya. Jadi tadi saya sudah mencoba merayu dengan halus, dengan manis. Kemudian yang kedua saya mencoba memberikan hadikan dan ancaman. Itu merupakan bentuk kontrol tetapi dari luar, ya, dari orang lain. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Jadi, jika dipaksa dalam jangka pendek, itu bisa memberikan efek, tetapi tidak akan bermakna jika dilakukan pada jangka panjang. Next. Selanjutnya, miskonsepsi berikutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal sehingga mereka merasa buruk tentang diri mereka. Itu juga bukan merupakan suatu kontrol yang baik seperti itu. Yang terakhir yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini miskonsepsi makna kontrol yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang lama. Next. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu bersifat positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana peserta didik kita, nilai-nilai kebajikan universal tertuang pada profil pelajar Pancasila dengan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Next. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, yang kedua, mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti di sini kita akan belajar bersama tentang apa perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mari menganalisis. Nah, di sini akan saya bacakan sebuah kasus di Bapak Ibu. Monggo, mari kita nanti bisa analisis bersama. Rangga kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, namanya Pak Audi, menanyakan pertanyaan, Rangga menjadi gugup, pasti seperti itu deh, dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Nah, ini adalah pemandangan yang sering kita lihat seperti ini. Jadi ketika melihat temannya gugup, kemudian melakukan seperti apa yang telah lakukan, itu seluruh kelas pun tertawa. Kemudian Pak Aldi pada saat itu membiarkan teman-teman Rangga menertawakan Rangga yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Rangga untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Aldi. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Rangga di depan kelas memegang ujung hidungnya. Next. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Aldi terhadap Rangga? Mengapa? Setuju apa boten Bapak Ibu? Boten sih. Mengapa Bapak Ibu? Tidak setuju. Mengapa? Karena apa yang Pak Aldi lakukan itu membuat Rangga malu. Menurut Anda, tindakan Pak Aldi terhadap Rangga adalah sebuah hukuman atau konsekuensi
Mengapa? Nah, karena Bapak Ibu belum melanjutkan untuk belajar ya tentang konsekuensi, monggo next saja Pak. Nah, apakah restitusi itu apakah berbeda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, di sini ada 3 macam Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi yang masing-masing itu memiliki perbedaan. Next. Hukuman. Nah, ini hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba seperti itu. Jadi seorang guru pun menghukum murid itu kan tidak merencanakan ya. Maksud sudah merencanakan, kamu mau tak hukum itu sudah direncanakan kan tidak mungkin. Yang ada ketika seorang guru menghadapi kasus di dalam kelas, nah itu baru nanti akan menimbulkan reaksi di situ. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Jadi hukuman bersifat satu arah, yaitu di sini dari guru kepada murid. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sedangkan konsekuensi di sini merupakan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, perbedaannya di sini dengan hukuman. Kalau hukuman tadi kan refleks di Bapak Ibu. Ketika seorang guru menghadapi kasus dengan muridnya, kemudian akan tiba-tiba muncul hukuman. Tetapi jika konsekuensi dilaksanakan atau diterapkan oleh seorang guru, itu ketika seorang guru menghadapi kasus di dalam kelas, menghadapi murid, itu tidak langsung memberikan hukuman, tetapi direncanakan dulu, dibahas, disepakati, dan kemudian disetujui. Jadi kalau bahasa Jawanya itu rembukan dulu, dibahas terlebih dahulu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Nah, kemudian untuk konsekuensi tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, ya, seperti itu ya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ini termasuk saya juga pernah melakukan ini, sering bahkan. Jadi kita sering memberikan penghargaan atau iming-iming kepada murid saya. Nah, ternyata penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ternyata penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Kemudian mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, penghargaan itu diberikan kepada murid dengan cara tidak tepat dan berdampak negatif, bahkan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bertentangan dengan disiplin positif, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Next. Nah, selanjutnya tadi saya sudah menyampaikan di Bapak Ibu. Jadi ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi sudah jelaskan perbedaannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut pendapat dari Goshen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, di sini jika restitusi itu mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka dan murid bisa mencari solusi untuk masalah mereka. Ciri-ciri restitusi. Nah, di sini restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, ciri-cirinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri, fokus pada solusi,
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini yang dimaksud memperbaiki hubungan yaitu hubungan antara murid dengan guru. Karena ketika seorang guru sering melakukan hukuman, apa yang akan terjadi? Tidak akan bisa merubah murid, tapi murid akan semakin bandel. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan bisa jadi murid tersebut akan benci, sebel terhadap gurunya. Dan sehingga di sini diperlukan sebuah restitusi untuk memperbaiki hubungan. Nah, hubungan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini hukuman itu untuk menghindari ketidaknyamanan, sedangkan penghargaan itu untuk mendapatkan imbalan, sedangkan restitusi itu untuk menciptakan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi restitusi itu dari dalam diri sendiri, sedangkan hukuman dan penghargaan itu dari luar. Nah, di sini identitas gagal dan identitas sukses. Ini ketika seorang guru menerapkan hukuman itu kemungkinan besar akan menyebabkan identitas gagal pada murid. Nah, sedangkan jika guru bisa mengimplementasikan konsekuensi, disiplin konsekuensi dan restitusi, bisa membuat identitas peserta didik itu menjadi identitas sukses. Nah, jadi di sini hukuman efek-efeknya seperti ini. Jadi di sini ada tabel yang bisa menyebabkan identitas gagal, sedangkan tabel yang kedua ini jika menerapkan konsekuensi dan restitusi bisa memberikan identitas sukses kepada peserta didik. Next. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Next. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oh, Jen, monggo Bu Sri silakan. Jen silakan. Jen. Bu Sri izin untuk menjemput putranya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi di sini motivasi intrinsik atau dari dalam diri itu bisa menggerakkan seseorang karena dari dalam, kalau peraturan itu lebih minim untuk bisa menggerakkan seseorang. Nah, di sini kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Peraturan itu efeknya itu nanti sangat kecil sekali Bapak Ibu. Jadi ketika membuat peraturan di kelas, ya nanti efeknya itu akan sangat kecil sekali, seperti yang digambarkan pada lingkaran warna ungu. Nah, untuk keyakinan kelas bisa berdampak lebih besar, lebih berdampak lagi lingkungan yang positif. Kemudian semakin meluas lagi, yaitu budaya positif. Jadi dari peraturan kelas kita kembangkan menjadi keyakinan, untuk lingkungan yang positif dan dapat digunakan untuk menumbuhkan budaya positif di kelas. Nah, di sini ada dua contoh di sini pada kertas berwarna hijau dan berwarna putih. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, jadi yang warna hijau itu saya baca lagi. Yang hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, sedangkan yang sebelah sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari dua contoh ini kira-kira mana yang merupakan keyakinan?
lebih ke yang kertas warna putih atau kertas warna hijau? Putih, jadi Bapak Ibu. Jadi yang kertas warna putih itulah contoh keyakinan kelas. Jadi memang ada perbedaan dalam pembentukan keyakinan kelas, di mana memang ada struktur kalimatnya, yaitu menggunakan kalimat yang positif. Seperti itu. Nah, ini perbedaan antara peraturan. Oh, ini jika peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk peraturan ya Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu masuk ke keyakinan menghormati orang lain. Nah, jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu usahakan Bapak Ibu untuk merubah kalimat semuanya menjadi kalimat yang positif. Jadi hindari kalimat-kalimat dilarang atau jangan atau tidak, seperti itu. Jadi misal dilarang mengganggu orang lain, bisa gunakan kalimat positif. Silahkan anak-anak untuk menghormati orang lain. Nah, jangan ulangi di kelas atau koridor, seperti itu. Bisa dibuat menjadi keyakinan kelasnya dirubah dengan mari anak-anak bersama-sama menjaga keselamatan dan keamanan. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Maka ya, kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya, pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan kebutuhan yang dimiliki pada masing-masing individu. Kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia ya. Jadi yang dibutuhkan manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua simbolnya hati ya. Yang kedua ada simbolnya bintang, yaitu penguasaan. Yang keempat simbolnya balon atau gambar balon, bukan simbol secara paten, bukan ya. Di sini hanya melambangkan saja kesenangan, kemudian kebebasan, dan itu semua untuk bertahan hidup. Jadi masing-masing manusia itu memiliki kebutuhan dasar ini, dan jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka bisa menimbulkan permasalahan yang muncul seperti itu. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Contohnya ada kesehatan, rumah, makan, psikologis itu rasa aman, biologis itu reproduksi, kemudian kebutuhan untuk diterima itu hubungan sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kemudian jalan kehidupan berkelompok. Penguasaan itu kekuatan untuk mencapai sesuatu atau diakui prestasinya. Selanjutnya kebutuhan untuk bebas ya, setiap manusia menginginkan kebebasan yang mandiri, kemudian memiliki pilihan. Nah, ada yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan yaitu bermain, tertawa, jadi memang betul pada apa yang dituliskan di sini. Jika sebetulnya kalau ini semua terpenuhi, itu akan menciptakan apa Bapak Ibu? Kebahagiaan. Nah, tapi jika memang dalam kehidupan kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu, ya, jadi namanya hidup itu tidak ada yang sempurna, seperti itu. Termasuk saya pun juga jauh dari kata sempurna. Next, Mas. Nah, yang kelima ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini. Next, Mas. Nah, 5 posisi kontrol di sini itu merupakan posisi kita sebagai guru dalam bersikap terhadap peserta didik kita, terhadap murid kita. Yang pertama, dalam kelima posisi kontrol ini, ya, pastilah kita semua pernah menerapkan, termasuk saya juga Bu, pasti. Ya. Jadi dari posisi 1 sampai posisi 5 itu pernah kita
lakukan, pernah kita laksanakan. Hanya saja mungkin karena belum belajar tentang ini, jadi kita tidak tahu oh kalau kita sudah melaksanakan seperti itu, sudah melakukan. Yang pertama ada posisi pendukung, yang kedua posisi membuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau dan posisi manajer. Nah, di sini perbedaannya. Dari 5 posisi kontrol ini dalam pengkategoriannya nih Bapak Ibu, posisi 1 dan posisi 2 itu identitas gagal kontrol dari luar. Nah, kalau yang posisi teman dan posisi pemantau ini bisa menuju pada identitas berhasil, dan yang paling baik itu adalah identitas paling terakhir yaitu identitas sebagai manajer. Nah, tetapi dalam pelaksananya memang untuk untuk diri saya sendiri pun masih terkadang mengkolaborasikan, sebetulnya bukan mengkolaborasikan diri, memang karena dalam kita menghadapi peserta didik yang bermacam-macam karakteristiknya itu tadi, jadi memang kita melakukan secara refleks, jadi tidak direncana. Nah, mulai yang pertama itu ada posisi pendukung. Di sini ada tanda-tandanya. Nah, ini setelah saya belajar ini, oh jadi kalimat-kalimat yang kadang saya ucapkan itu masuk pada kontrol di sini, dan ternyata itu harus diperbaiki lagi. Kenapa? Karena jika itu terus-menerus dilaksanakan juga efeknya tidak baik terhadap peserta didik. Itu contoh. Kalau terkadang saya itu seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh diri saya ya. Terkadang saya untuk menghadapi peserta didik yang sangat gampangannya kalau bahasa Jawa itu dilus masih tidak mempan. Seperti itu ya. Itu terkadang saya ajak ngobrol, kemudian saya ajak ngobrol dan saya sampaikan, nah kamu di rumah punya ibu ya, di sini Bu Ayu kan perempuan, kamu nggak kasihan sama Bu Ayu. Nah kadang saya menggunakan seperti itu. Nah setelah saya belajar di sini, oh ternyata hal yang saya lakukan itu merupakan suatu kesalahan. Kenapa? Karena dengan kalimat-kalimat itu membuat anak merasa kasihan, kepada saya itu berada di posisi membuat rasa bersalah. Jadi itu masih masuk pada kategori identitas gagal Bapak Ibu. Jadi harus diperbaiki lagi. Nah, bagaimana? Di atasnya nih ada posisi teman, di sampingnya ada posisi teman. Nah kalau posisi teman itu terkadang juga saya lakukan dengan cara bagaimana? Saya melakukan pendekatan anak tapi dengan bercanda, dengan guyon. Kadang saya seperti itu. Kemudian saya komunikasi dengan anak itu guyon. Nah efeknya apa? Jika kita memposisikan sebagai teman itu seperti marwah guru seperti itu. Jadi anak tidak segan, efeknya seperti itu. Monggo Bu Sri. Oh iya Bu, terima kasih Bu, monggo silakan. Nah ini merupakan contoh budaya positif juga aja Bapak Ibu. Jadi masuk ke kelas ruangan sesuai dengan keyakinan kelas, kemudian izin terlebih dahulu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke posisi yang berikutnya yaitu posisi pemantau. Nah posisi pemantau di sini hanya saja memang dalam pelaksanaannya posisi pemantau dan posisi manajer itu membuat diri kita itu harus disetel dulu untuk bisa berwibawa di depan murid, karena dalam penyampaiannya kita sebagai guru itu kalau terlalu menye itu nanti masuk ke posisi teman, terlalu memelas itu nanti masuk ke posisi pembuat rasa bersalah, apalagi kita melakukan kekerasan itu nanti masuknya ke posisi pendukung. Nah untuk bisa masuk pada kontrol, pemantau dan manajer
manajer itu sebagai guru harus bisa berwibawa terlebih dahulu. Nah ini PR ini Bapak Ibu. Jadi untuk diri saya sendiri pun juga masih belajar keras untuk di sini. Jadi dicirikan dengan kalimat atau perkataan yang nyata. Jadi tidak boleh kalau di posisi teman itu, ayolah lakukan demi ibu, seperti itu. Nah, jadi kalau di posisi pemantau itu apa peraturannya, kemudian apa yang kita yakini, nah itu masuk ke posisi manajer. Hanya perlu merubah kalimat dalam menyampaikan kepada peserta didik. Jadi apa peraturannya, kemudian apa yang kita yakini, nah, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, jadi memang harus lebih banyak pendekatan peserta didik, tapi pendekatannya itu tidak untuk mendukung menjadi pembuat rasa bersalah maupun tidak membuat marwah seorang guru juga menjadi tidak berwibawa di depan peserta didik. Next, Mas. Nah, di sini ini ada contoh-contoh pernyataan ya Bapak Ibu. Jadi ada contoh pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini ketika seorang guru mengucapkan ini masuk pada kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ketika seorang guru mengucapkan kamu tidak pernah benar melakukannya, nah itu masuk pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kemudian contoh yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Nah ini masuk pada posisi kontrol sebagai teman. Nah jika contoh yang keempat ini, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Nah ini masuk pada posisi pemantau. Nah jadi kalau di kelas di waktu ngajar kelas 1, Bu Kusnul ini ahlinya di sini. Jadi untuk membuat anak melakukan kedisiplinan digunakan bintang di papan tulis, seperti itu ya Bu Kusnul. Jadi di sini Bu Kusnul sudah menerapkan posisi pemantau. Bu Kusnul hebat sekali Bu Kusnul. Kemudian kelas 2 juga ya Bu Leli pernah apa juga dikasih stiker di papan tulis gitu? Belum. Kemudian masuk ke bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah kalau menurut saya untuk kelas bawah mungkin belum bisa untuk anak-anak diajak berdiskusi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk kelas bawah itu bisa dipraktekkan pada posisi pemantau. Tapi kalau untuk anak kelas 1 kelas 2 kan nggak mungkin Bu kita tanyakan bagaimana cara kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu kan belum sampai ke tahapan berpikir seperti itu. Jadi untuk kelas bawah itu mungkin efektif di pemantau. Tapi semoga semakin menuju kelas atas itu bisa memasuki ke posisi kontrol manajer. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini untuk kelas 6 bisa, seperti ini sudah bisa. Kelas atas ya kelas 4, 5, 6 untuk diajak berdiskusi itu sudah bisa. Nah, kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu masuk pada kalimat seperti itu. Nah, pada dasarnya semua dari posisi kontrol ini untuk diri saya pribadi pun juga tidak memungkiri ya, pasti juga pernah melakukan. Jadi mulai dari posisi pendukung, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer itu mungkin pernah kita lakukan seperti itu. Tapi setelah belajar bersama di sini, tujuannya semoga untuk kedepannya bisa diimplementasikan untuk menuju menjadi lebih baik. Next, Mas. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Sebentar saya cek. Segitiga restitusi. Di sini apa itu segitiga restitusi? Next.
Nah, di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi bentuknya segitiga nih Bapak Ibu. Jadi segitiga yang memiliki 3 sisi, ada alasnya, ada kemudian sisi kanan kiri. Nah, di sini menunjukkan pada posisi alas itu menstabilkan identitas. Kemudian posisi sebelah kiri itu untuk validasi tindakan yang salah, dan pada sisi sebelah sini menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya ilmu untuk seorang guru saja, tapi juga ilmu untuk kita sebagai seorang orang tua. Kalau Mas Tufi belum ya, masih calon orang tua. Next, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Identitas gagal dan identitas sukses dari kita pelajari tadi ya. Jadi dimulai dari posisi kontrol kita itu bisa berubah dari membuat identitas gagal menuju kepada identitas sukses. Kemudian yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya pada sisi sebelah sana yang ketiga menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan dengan tindakan yang salah. Next one. Nah, ini menstabilkan identitas. Di sini ada contoh. Di sini ada contoh yang Bapak Ibu nanti bisa implementasikan untuk menstabilkan identitas seorang murid dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Nah, jadi ketika seorang guru menghadapi kasus di kelas, menghadapi kasus di kelas, hal yang kita lakukan sesuai dengan segitiga restitusi tadi yaitu menstabilkan identitas. Ya, hal yang bisa kita katakan yaitu seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru itu juga pernah buat salah. Karena memang semua manusia pasti tempatnya salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini motivasi untuk anak. Kemudian Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau siapa yang lebih tertarik untuk menyelesaikannya. Ini untuk solusi menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jika kita menyalahkan diri sendiri terus itu juga ternyata tidak baik Bapak Ibu, karena bisa menimbulkan minder, kemudian mental rendah diri, mentalnya menjadi tidak percaya diri. Next. Nah, lanjut ke validasi kebutuhan. Nah, untuk validasi kebutuhan ini adalah langkah setelah kita melakukan identitas tadi. Hal yang bisa kita lakukan atau kita berkata kepada murid kita. Nah, ini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak mau melakukannya kan? Nah, kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok pagi? Nah, ini sebuah kesepakatan untuk anak untuk dijawab dan bisa disepakati bersama. Lanjut, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu bisa Bapak Ibu guru lakukan dengan bertanya seperti ini.
apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, kemudian idealnya itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu anak. Ketika kita bertanya, itu anak pasti akan memberikan jawaban. Nah, dari jawaban itu bisa kita tarik kesimpulan untuk memberikan penguatan terhadap anak. Lanjut. Nah, di sini tadi dari awal yang sudah saya sampaikan tadi di sini, ya, disiplin positif itu sesuai teori kontrol dari Biasa. Ya, ini yang keempat ini tadi ada miskonsepsi tadi, kemudian makna disiplin, kemudian teori motivasi, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Yang terakhir tadi ya Bapak Ibu. Next. Oh, sudah. Terima kasih. Alhamdulillah dari kelima materi yang saya sampaikan tadi merupakan hal yang bisa kita implementasikan untuk menciptakan disiplin positif, sudah saya sampaikan. Kemudian harapannya semoga kedepannya bisa mengajak Bapak Ibu semua, ya, yang pertama untuk promosi hidup Bapak Ibu ini di sini. Kedepannya jika ada next seleksi pendidikan guru ya, monggo Bapak Ibu bisa mengikuti. Kemudian dari diseminasi ini tadi bisa memberikan motivasi, dorongan, penguatan, dan bisa memberikan gambaran di Bapak Ibu untuk berada di posisi mana supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, terutama khususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan untuk mewujudkan budaya yang positif. Selanjutnya masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan tanggapan. Apakah dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menanyakan ataupun memberikan tanggapan? Tidak ada ya, saya yakin tidak ada. Alhamdulillah tidak ada, karena saya yakin dalam implementasinya Bapak Ibu semua juga sudah memahami, sudah menyadari, memahami, dan sudah memiliki tekad dan kemauan untuk mengimplementasikan ke depannya. Semangat untuk Bapak Ibu SD Bara. SD Bara bangkit ya, SD Bara bangkit, SD Bara bangkit. Iya, ya, beri tepuk tangan kepada kita semua. Tibalah pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Monggo sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas waktu, kemudian Bapak Ibu sampun support untuk mau menghadiri kegiatan ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan panjenengan dalam saya menyampaikan materi ini. Monggo kita tutup kegiatan pada siang hari ini, diseminasi budaya positif di sekolah dengan bacaan hamdalah. Monggo saya hamdalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
diyakini bersama-sama dengan tujuan keyakinan tersebut selalu kita ingat dan bisa kita laksanakan. Nah, nanti masing-masing dari kalian Bu Ayu ajak untuk menyepakati keyakinannya apa saja, apa yang ingin diyakini, apa yang ingin kita jadikan pedoman, seperti itu. Ya. Jadi nanti masing-masing kalian bisa menuliskan apa sih yang ingin kita yakini dan kita sepakati di kelas ini. Tuliskan. Silakan bisa dimulai dari nomor 1. Siapa yang menulis nomor 1? Oh iya, silakan. Baiklah, kita tempelkan keyakinan kelas pada dinding supaya bisa diingat selalu oleh semua warga kelas 6. Setuju? Terima kasih.